Pemirsa catatan Olga, alhamdulillah saya masih menjalankan ibadah puasa. Sama juga hari ini saya juga bersyukur banget masih mau menjalankan untuk bisa bertemu dengan target di catatan si Olga. Nah, saya punya sahabat jauh-jauh dari Palembang, ya. Dia hidup ke Jakarta merantau. Kasihan kalau saya tidak angkat atau saya pungut. Bodohan lagi. Ada yayasan. Jangan sedih lu ah. Kan memang kok ini sedih. Setelah ketemu kamu jadi happy. Ya harus tuh. Kalau ketemu sama Olga tuh harus happy, jangan ada sedih-sedih. Always. Ini sama pemirsa catatan Olga ya. Kesedihannya insya Allah bisa hilang setelah ketemu sama Olga. Alhamdulillah ya. Nih, tapi sekarang gue tanya sama lu nih. Iya apa? Lu puasa kagak? Puasa lah wajib, tapi sih gua nggak sahur ya. Makanya gua agak-agak ragu tuh. Gua gimana ya? Puasa tapi nggak sahur. Kuat kagak lu sampai maghrib ntar? Alhamdulillah sih biarpun diri gua sekarang tetap pecah. Dalam masjid gua insya Allah kuat. Tapi sih gua agak ragu aja, maksudnya kalau nggak sahur tuh Takut nggak kuat gitu. nggak kuat gitu, dan puasanya gimana gitu. Puasanya Ah lu sih nggak pernah dengerin orang ceramah. Nanti nih kalau ada Pak Ustadz, gue tanya kira-kira kalau misalkan kita mau menjalankan ibadah puasa, kita nggak sahur, itu gimana? gimana hukumnya gitu. Ini sih masih bingung. Kira lu bisa ya? Ya, gue mah udah paham. Apa ya, Bang? Iya, nih perlu dengerin baik-baik ya. Kenapa ya? Lah, Biasanya tahu, lu sering nyari ustad biasanya. Nah, biasa ada Pak Ustadz datang ke nongol tiba-tiba. Iya. Orangnya kalau dilus baru nongol. Dia mah nggak usah dilus. Dia nongol aja. Mungkin dari itu dia tadi nongol. Udah deh gue paham. Karena gue pernah dengerin ceramah. Jadi gini kan mas. Ya, bukan gusok. Tapi gue kasih tau sama lo. Kalau mau menjalankan ibadah puasa, kalau misalkan lo nggak sahur, ya nggak apa-apa. Yang penting lo niat dari hati, lo tulus karena Allah. Tapi kalau bisa lo sahur, biar dapat berkahnya juga. Tapi kalau nggak sih nggak apa-apa. It's okay, no problem. Everything It's gonna be alright. Yes. Penting dari hati, bro. yang dari hati, pokoknya udah flow aja lah. Ya udah, bisa tetap kita cari target. Gak, tuh lihat gak? Itu orang hebat banget, kencang. Itu Mana? itu depan. Jualan dia. Tuh, itu yang harus kita contoh. Jangan karena kita karena kita cacat atau kita tidak sempurna, ya kan, di yang ada di tubuh kita, di anggota tubuh kita, tapi kita males-malesan, ya kan. Jadi buat orang-orang yang merasa bahwa kita sempurna, ayo dong bekerja, berdoa, kerja keras, itu penting. Lihat tuh contohnya tuh, lihat tuh. Orang cacat dia masih nyari duit ya. Iya. Mas, Pak Olga. Iya.
Mas. Pak Olga. Iya, saya Olga. Sengaja saya ngumpet dulu biar Mas kaget melihat saya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ini ngapain? Ini dagang saya. Dagang keliling. apa? Dagang buku mewarnai buat anak-anak. Dagang buku mewarnai buat anak. Buat anak. Oh gitu. Berapa Iya. harganya? 3.000. 3.000 yang mana? Yang ini Semuanya semua. 3.000? Nah, satu ini 3.000. Maaf sebelumnya, kok pakai tongkat? Ya tadinya kena polio. Polio. Apa itu? Kebanyakan suntik dulunya waktu umur setahun. Kebanyakan suntik. Iya. Terus tiba-tiba tidak bisa Belum jalan. bisa jalan, lumpuh. Sudah berapa lama? Udah lama sih, udah pas ditinggal orang tua. Tinggal orang tua. Mas tinggalnya Mas ya? Tinggalnya saya sama adik-adik saya di Manggarai. Mas tinggal di Mas. Ini Mas tinggal di Manggarai. Iya. Asli Jakarta? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Maaf ya Mas. Iya, iya. Jadi tinggal di sini di Manggarai sama adik-adik. Sama adik-adik saya. Jadi kesehariannya jualan Jualan ini keliling. keliling. Kadang-kadang ada sekolahan saya berhenti di sekolahan. Oh tadi dagangnya di sekolahan. Iya. Akhirnya berhenti. Berhenti. Karena Udah pada pulang, saya keliling lagi. keliling lagi. Biasa dari jam berapa dagang? Dari jam 9 sampai jam 5. Dari jam 9 sampai jam 5 sore pulang lagi. Iya. Berlaku berapa Mas? Berlaku 3. 3. Berarti ini aku 3.000. 9.000. 9.000. Itu buat apa Mas ini kalau boleh tahu Mas? Ya buat makan sehari. Buat makan sehari-hari, terus buat adik-adiknya Buat ya? adik-adik, bantuin adik bayar listrik gitu. Oh, buat bayar listrik. Bayar listrik. Kadang-kadang kalau ada lebihnya saya kasih buat bayar listrik, nambahin. Kan baru laku 3. Iya. Kalau sama Olga nanti insya Allah bisa laku laris manis. Amin, Iya. amin. Iya. Amin. Iya kan? Gampang kalau mau cepet laku. Sebar aja di tol. Sini Mas, coba saya jalan deh ya. Nah. Punya anak gak? Punya anak? Anaknya berapa? 6. Anaknya 6? Laki 1 kan? Lakinya 2. Ya Allah. Banyak amat Bu. Bu, nih saya mau jualan ini Bu. Ini apa namanya? Buku mewarnai. Oh ini ada buku mewarnai Bu. Oh jadi anak punya anak umur berapa? Kelas 5 sama 6. Ah cocok nih Bu. Nih Bu, cocok Bu. Kalau belum bisa Ibu harus beli. Ibu. Berapa? Hah? Berapa? Kocap. Berapa 3.000? 3.000 Bu, 3.000. 3.000. Salahnya hargai diri. Makasih Bu. Ceban. Makasih. Lumayan buat DP mobil. Pak, depan pintu aja berduaan. Ini siapa? Ini siapa? Tetangga. Oh tetangga. Oh berdua-duaan tapi bininya tahu loh Bu. Oh ini biasa. Ah, ya takut ada apa? Kalau final itu harus 2. Kalau 1. Oh kalau final harus 2. Sayang. Sini Pak, sini Pak. Kita ke anak sekolah. Ya. Tuh ada anak sekolah. Sekolah di mana? Madrasah. Iya. Aliyah. Nih, Olga bantuin di Mas sama siapa? Maman.
Nama Mama. Iya. Kamu punya adik nggak? Hah? Adik Dia sama adiknya. Berjalan menuju kelasku. Adiknya udah iya, beda setahun doang. Oh, beda setahun doang. Iya. Mana punya adik? Bertanya siapa Ya udah dulu beli nih. 3.000 nih, 3.000 beli. 3.000 nih buat nih nolongin. Berapa? Paling kok 2 doang. Kan 20. Ya 2 tahun iya. dan ia pun Udah lo jangan ada duit lo. Ya udah, makasih ya. Makasih sayang. Yaudah sana pulang. Ntar malu nyariin. Pulang gimana? Ada salam buat keluarga ya. Jangan lupa nonton catatan si Olga. Iya. Sama tes bukan tuh. Cakep. Pak Maman, beliau adalah sosok yang tak pernah putus asa menjalani kehidupannya meskipun anggota tubuhnya tak lagi sempurna. Berawal dari sebuah penyakit polio yang dideritanya sejak kecil, hingga akhirnya kini ia memiliki kaki yang cacat. Namun beliau tak pernah menyerah. Meskipun kakinya cacat, Pak Maman selalu melakukan pekerjaan seorang diri. Tak ada istri ataupun anak yang menemaninya. Dengan tertatih-tatih, beliau harus naik turun tangga tanpa bantuan orang lain. Terkadang ia pun harus jalan melantai. Semua itu dilakukan Pak Maman untuk menyambung hidup sebagai penjual buku. Nah, saya setiap sholat berdoa kabar, alhamdulillah dijawab. Oh, jadi selama Mas berdoa, Dan pengennya ketemu sama Olga. iya, gitu. Saya Emang kenapa Mas mau ketemu sama Olga? kayaknya Mbak Olga banyak membantu sama warga semua yang termasuk saya yang cacat ini gitu, membantu, nggak pilih kasih gitu. Saya juga ngerasa terharu, bangga sama Mas Maman, bahwa Mas Maman menjalani hidup itu memang benar-benar butuh perjuangan. Dengan keadaan Mas Maman yang tidak bisa berjalan dengan sempurna, tapi Mas Maman terus berjuang untuk menjalani hidup, untuk bekerja keras, dagang-dagang buku kayak begini, ya kan? Untuk bayar listrik, untuk bantu adik-adik Mas Maman, ponakan. Saya ya begini, ingat diri sendiri, ingat keluarga, ingat adik-adik itu. Ya saya begini dagang, tapi buat saya pantangan, saya hanya nggak boleh ngemis. Dagang saya putus, saya belanjain lagi, saya belajar sampai saya nggak kebeli tongkat. Tongkat saya pada patah tuh semua tuh. Ini semua ini apa namanya, kalau lepas ini jatuh. Ini saya buat sendiri. Kenapa di nggak beli rumah. baru? Ya duitnya nggak ada, kalau udah. Buat ini buat makan aja saya kadang-kadang sedih buat makan saya.
istri Mas Maman gimana? Kadang-kadang sedih hati sih kayak susah ninggalin saya. Istri Mas Mm-mm. kenapa dia? Ya kurang tahu, mungkin ekonomi. Nah dia sih waktu itu biasa aja karena dia mau bilangnya mau kerja, saya kasih kerja. Tapi saya dari rumah itu kerjanya dekat dari sini ke sana. Cuman dia pulang ke saya seminggu 3 kali. Waktu itu Tinggalnya di rumah majikannya. Jadi seminggu sekali, jadi hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat pulang, ntar Sabtu balik lagi kerja, saya tinggal sendiri. Ini buku nikah juga saya bawa. Nih buku nikah saya. jadi statusnya apa Mas sama istri? Ya statusnya masih gantung, kami saya belum mengucap cerai gitu. Jadi saya tinggal begitu aja. Ini nggak penting nggak nih buku nikahnya menurut Mas? Buat Makanya ini sebuah buku yang jadi perjuk dan tidak punya perasaan dan tidak punya hati. penting nggak penting buat Kalau saya. dia nikah lagi kan Nikah bisa aja. lagi tunggu buatnya itu. Kalau dia nikah lagi ada, kita tinggal balikin, masih ada surat nikah gitu. Tapi percuma kalau sudah nikah dia udah nggak cinta sama Mas, udah nggak mau punya perasaan lagi, mau ngapain pertahanan? Benar nggak saya ngomong? Bener Iya dong, bener ya kan? Ini kan hanya sebuah surat, surat. tapi pernikahan itu kan mainnya dengan hati, bukan main surat. Kalau dia istri Mas Maman ngasih cinta, ngasih sayang, dia nggak mungkin ninggalin Mas Maman. Mas Maman sudah ditinggal istri. Maaf orang tua masih ada. Orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Bapak ibu udah meninggal, saya cuma dititipin adik saya kecil buat supaya jaga adik kamu ya kemana-mana. Kak, saya nggak bisa sama adik saya. Walaupun gimana saya tetap membantu adik, walaupun adik saya udah bisa jadi duit. Cuman amanat dari orang tua, Apa amanatnya dari orang tua? jaga adik, adiknya bontot. Jaga adik yang bontot. Iya.
Islam adalah agamaku. Hari ini aku teguhkan, kutemukan jalan hidupku. Selama Itu titipan dari orang tua saya. Waktu bapak ibu di Allah adalah Tuhan. Waktu bapak ibu meninggal, Mama. Muhammad adalah Nabi. itu dia cuma nitip adik saya dan bilang ke saya, terakhir kamu jangan minta kalau bisa kamu usaha. Usaha jam minta jangan ngemis. Sampai sekarang saya pertahanin. Saya dagang keliling, pulang malam. Pulang. Ini siapa bawa baju? Kadang-kadang saya tidur di masjid. Kalau kemalaman nggak pulang ke rumah. Kalau kemalaman nggak pulang ke rumah. Bawa baju. Iya, jadi tidurnya di masjid atau di depan toko orang. Iya. Kadang nginep di masjid di rumah teman kadang-kadang. Karena malam udah nggak ada mobil gitu. Pemirsa catatan Olga, Mas Maman ditinggal sama istrinya dan juga sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Tapi orang tuanya sebelum meninggal dia memberikan amanat kepada Mas Maman bahwa Mas Maman jangan pernah mengemis. Mas Maman harus tetap berjuang. Dan Mas Maman diamanatkan kepada orang tuanya untuk menjaga adiknya yang paling bontot. Untuk seperti orang-orang lain yang bisa sukses. Berarti Bapak kalau mau kawin lagi, kawin aja lagi. Ngapain ditunggu-tungguin? Ya? Kalau Bapak mau saya siap nih. Jangan Pak. Iya. Seru kan Pak sama Olga? Seru. Olga gitu Pak, pengen buat hati orang seneng. Apa yang membuat Bapak seneng sama Olga kalau boleh tahu Pak? Kalau saya sering lihat Facebooker. Oh, Facebooker. Alhamdulillah. Tuh, fansnya Facebooker luar Masak biasa. air. Masak air, terus biar matang. Biar matang. Iya. Bener ya Pak Facebooker ya? Lucu ya Pak, seru. Habis Facebooker catatan si Olga, ini nih. Dan Bapak ketemu sama saya. Iya. Jadi habis acara seru-seruan Pak, habis itu acara apa namanya Pak? Berbagi. Iya, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya. Dari tangan Olga, PD Project, ATP. Ya kan? Itu karena Allah Pak. Amin, Kalau nggak karena amin. Allah kita nggak bisa dipertemukan. Ya mudah-mudahan kalau gak di banyakkan rezekinya, Amin ya Allah. masuk surga, Amin ya Allah. diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Mas Maman, emang kalau betulin genteng Mas Maman di rumah? Ya kadang-kadang saya, karena di rumah saya sama adik saya, jadi kadang-kadang adik saya keluar ngojek, Hah? sama adik ipar saya kan perempuan, nggak bisa paksa saya naik. Oh, masa sih Mas? Iya. Kalau mau ini ke rumah aja. Ke rumah Mas Maman? Iya. Gak usah ke rumah, coba buktiin ke Olga. Nah, Naik pohon. ah,
Boleh, bisa. Bisa. Tanpa ada paksaan ya. Iya, Mas iya. Maman mau ya? Mau. Iya. Nah, coba kita lihat nih, apakah benar Mas Maman mampu ya naik ke atas pohon. Mau ditunjukin sama pemirsa catatan Olga ya, bahwa orang yang tidak sempurna pun karena tidak kaki yang berdiri dengan tegak, tapi Mas Maman mampu untuk bekerja sendiri. Kalau di rumahnya kan Mas suka betul genteng ya Mas. Nah karena Juga masang asbes. aku suka Mas asbes yang di atas genteng itu. Iya. Hebat. Mas Maman tuh ada pohon tuh, tadi nggak? Berani. Pohon. Ah ini yang ini aja nih deh, yang ini aja nih. Mas Maman tuh ada pohon tuh, tadi nggak? Berani. Pohon. Ah ini yang ini aja nih deh, yang ini aja nih. Tahu, Ben. Aku Pak. Ben. Saya. Ini kenapa Pak? Lemas. Lemas. Apa itu? Tongkatnya patah. Oh patah. Saya beli tongkat yang baru nih Pak. Kalau patah begitu nggak bisa ntar jualan dong, jalan kemana-mana. Udah nggak usah ya Pak ya. Udah biarin saya. Nggak usah naik pohon Pak. Udah saya buktiin. Ini aja Bapak jatuh jalan apalagi di pohon. Ini kemauan saya sendiri nih. Mau buktiin sama Kak Olga. Saya bisa naik. Jadi Bapak mau buktiin ke saya mau di pohon. Iya. Ini Bapak yang mau ya Pak? Iya. Bapak yang mau ya Pak? Ya mau buktiin. Iya. Udah cukup luar biasa. Udah cukup Pak. Udah jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Wow. Hebat. Wah, luar biasa, hebat. Jadi Bapak udah terbiasa ya Pak ya? Terbiasa. Ya, jadi betul-betul genteng ya. Iya. Masang asbes ya. Makanya bisa naik pohon. Saya beliin ini ya Pak ya, tongkat ya Pak ya. Oh syukur alhamdulillah. Nanti biar saya suruh teman saya yang cowok Mas tadi namanya. Alhamdulillah di Pak Olga. Saya terima kasih banyak nih. Bapak udah sholat belum? Belum. Belum. Sholat ya Pak? Iya. Biar berkah. Biar Amin. dijaga sama Allah. Amin. Dilindungin. Amin. Mas Maman, ya, saya kan lihat tongkatnya kan udah jelek nih, ya, tongkatnya udah jelek, udah patah. Ini memang udah nggak layak lagi untuk dipakai, ya. Tapi saya melihat Mas Maman itu adalah orang yang sangat berjuang untuk
yang namanya mendapatkan rezeki bekerja. Kan kalau bekerja dengan pepatah-pataah seperti ini kan gimana mau kerjanya enak kan, apalagi dagangnya muter-muter ya mas. Nah, kita punya hadiah buat Mas Maman. Salam sayang, salam Hadiahnya belum saya kasih mas. Sabar, sabar, sabarlah sayangku. Semua ini kan cepat. Bapak sekarang coba ya Pak. Sekarang saya pengen lihat Bapak lari-lari coba. Coba jalan Pak. Coba jalan. Oh cakep. Enak Pak? Alhamdulillah. Saya ada sedikit rezeki buat Bapak, mudah-mudahan ikhlas. Jangan dilihat sekecil rezeki yang Allah kasih. Lihat Olga baik banget, udah tulus kasih memberikan saya. Amin ya Allah. Ya Pak. Istan tawa Ini, Pak. tergores bagai Sekalian nanti buat buka puasa. Terima kasih udah. Terima kasih banyak. Ya, di antara. ya tapi yang pasti pemirsa di rumah, ya pemirsa catatan Olga, jangan pernah kaget kalau tiba-tiba saya datengin ya tetangga Anda, mungkin siapapun itu keluarga Anda, ya kan, kejutan pasti dari Olga. Pemirsa catatan Olga, jadilah seperti Bapak Maman, walaupun dia tidak sempurna ya, tapi yang pasti dia tetap berjuang untuk menjalani hidupnya. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa saksikan terus catatan Olga setiap hari jam 7 malam hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jiwa Terima kasih ya Pak. hanya Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa cacat tidak menjadi seseorang menjadi lemah, bahkan menyerah dan berputus asa. Meski anggota tubuh tak sempurna, tetaplah bersyukur dan berusaha menjadi yang terbaik.